Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, dan tetap semangat belajar. Baik anak-anak, pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sebelum masuk ke pembahasan, silahkan anak-anak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar selama anak-anak belajar di rumah diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, setelah berdoa, silahkan anak-anak mengisi link absen yang sudah tersedia di Google Form. Sebelum masuk ke materi baru, Ibu akan persepsi materi minggu lalu bahwa anak-anak sudah mempelajari materi sumber daya usaha. Masih ingat apa pengertian sumber daya usaha? Bagus. Jadi, bahwasannya segala bentuk usaha di bidang apapun memerlukan sumber daya usaha yang terdiri dari 6M. Apa saja 6M itu? Ada yang masih ingat? Iya, bagus. Yang pertama adalah man. Yang kedua money, yang ketiga material, yang keempat machine, yang kelima method, dan yang keenam adalah market atau pasar. Ya, jadi Ibu harapkan materi yang sudah dibahas minggu lalu silakan anak-anak pelajari, baca kembali agar bisa memahaminya lebih maksimal. Oke? Sekarang kita masuk ke materi baru. Ibu akan membahas materi tentang sistem layanan usaha. Kompetensi dasar yang akan dibahas 3.5 menganalisis sistem layanan usaha, 3.6 menerapkan layanan usaha, 4.5 merencanakan sistem layanan usaha, 4.6 melakukan layanan usaha. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan anak-anak mengetahui dan menjelaskan tentang konsep dasar layanan usaha. Yang kedua, mengklasifikasikan pelanggan usaha. Yang ketiga, memahami pentingnya layanan usaha untuk membangun kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, memahami standar operasional prosedur layanan usaha. Nah, anak-anak pasti sudah sering mendengar kalimat pembeli adalah raja. Kalimat tersebut menggambarkan betapa pentingnya pelanggan atau klien bagi sebuah usaha. Produk atau pelayanan dengan kualitas baik dengan harga yang terjangkau akan mudah dalam menarik pelanggan. Sekarang bagian pertama kita akan bahas konsep dasar layanan usaha. Salah satu penentu keberhasilan sebuah usaha adalah baik tidaknya pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat berupa pelayanan saat menawarkan produk atau jasa, pelayanan keramahan pramuniaga atau beauty therapist, pelayanan kasir, pelayanan administrasi, hingga pelayanan terhadap kondisi produk pasca pembelian. Untuk itu, sebuah usaha perlu merencanakan dan membuat strategi khusus untuk pelayanan usaha. Oke, kita lanjut ke pengertian, karakteristik, dan dimensi layanan usaha. Anak-anak silahkan lihat ilustrasi di atas. Nah, dengan anak-anak melihat ilustrasi tadi, betapa pentingnya pelayanan yang ramah, dengan tutur kata yang lembut, kemudian dengan body language yang sopan, itu akan memberikan kesan kepada pelanggan atau klien yang baik. Kemungkinan besar pelanggan atau klien tersebut akan kembali lagi datang ke tempat salon ataupun ke tempat di mana penjual yang baik tadi berada.
Sementara kalau pelayanannya tidak baik, bagaimana yang akan terjadi? Pasti klien atau pelanggan tidak akan balik lagi, tidak akan mau membeli produk anu begitu. Paham ya? Jadi, secara etimologi, pelayanan adalah suatu usaha melayani kebutuhan orang lain. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong dan menyediakan segala yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Menurut Kotler 2008 mendefinisikan layanan sebagai suatu tindakan ataupun kinerja yang dapat diberikan kepada orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan adalah tindakan yang diberikan oleh produsen kepada konsumennya dalam rangka menarik minat konsumen. Tujuan dari layanan secara umum adalah memberikan hal yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan ataupun masyarakat. Nah, sekarang tujuan dari layanan usaha adalah yang pertama meningkatkan kepercayaan konsumen atau pelanggan terhadap usaha. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, membuat konsumen loyal terhadap produk atau jasa usaha. Dan yang keempat, meningkatkan penjualan produk atau jasa usaha. Menurut Kotler 2008 mengungkapkan bahwa terdapat 4 karakter khusus layanan yang harus diperhatikan oleh organisasi atau bisnis atau usaha. 4 karakter layanan tersebut adalah: 1. Tidak berwujud. Artinya bentuk layanan tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba ataupun didengar. Yang kedua, layanan tidak dapat dipisahkan dengan penyedia layanan. Artinya, layanan membutuhkan seseorang atau pihak yang menyediakan layanan tersebut. Dengan demikian, layanan tidak dapat diwujudkan tanpa adanya pihak penyedia layanan. Yang ketiga, bentuknya bervariasi. Artinya, bentuk dan kualitas layanan dapat bervariasi tergantung siapa yang menyediakan layanan, di mana layanan tersebut disediakan, kapan layanan tersebut disediakan, dan bagaimana layanan tersebut disediakan. Dan yang keempat, langsung habis. Artinya layanan tidak dapat disimpan seperti halnya barang. Menurut Gesper, Profesor Bidang Teknik Sistem dan Manajemen Industri tahun 2005, terdapat 8 dimensi kualitas layanan. Yang pertama, kecepatan waktu layanan. Yang kedua, akurasi dan ketepatan layanan. Yang ketiga, kesopanan dan keramahan pelaku usaha. Yang keempat, tanggung jawab dalam menangani komplain atau keluhan pelanggan. Yang kelima, jumlah petugas yang melayani dan fasilitas pendukung lainnya. Yang keenam, kualitas layanan yang diberikan dengan lokasi layanan. Yang ketujuh, ketersediaan informasi dan petunjuk panduan lainnya. Dan yang kedelapan, kualitas layanan yang berhubungan dengan kenyamanan, fasilitas, dan teknologi. Sekarang yang kedua, fungsi layanan usaha. Yang pertama, fungsi komunikasi. Artinya, layanan merupakan upaya untuk menyampaikan informasi mengenai produk atau jasa usaha terkait, nilai dan manfaat yang didapat oleh konsumen. Yang kedua, fungsi ekonomi. Artinya, layanan usaha yang baik akan menarik minat konsumen sehingga penjualan atas produk atau jasa usaha akan meningkat. Yang ketiga, fungsi penilaian. Artinya, kualitas layanan usaha akan mempengaruhi penilaian dan keputusan pembelian konsumen terhadap usaha. Yang keempat, fungsi persaingan. Artinya, layanan usaha dapat dijadikan sebagai tolok ukur usaha untuk dapat memenangkan persaingan dengan usaha lainnya yang sejenis. Yang ketiga, bentuk-bentuk layanan usaha. Yang pertama, layanan dengan lisan. Layanan dengan lisan merupakan bentuk layanan yang memberikan penjelasan
informasi atau keterangan baik tentang produk usaha maupun faktor pendukung lainnya melalui lisan. Yang kedua, layanan dengan tulisan. Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan yang memberikan penjelasan, informasi, atau keterangan baik tentang produk usaha maupun faktor pendukung lainnya melalui tulisan. Dan yang ketiga, layanan dengan perbuatan. Layanan dengan perbuatan merupakan bentuk layanan dengan melakukan sebuah tindakan untuk memberikan informasi, penjelasan, atau contoh secara teknis yang dibutuhkan oleh pelanggan atau siapapun yang melakukannya. Oke, sekarang pihak-pihak yang melakukan layanan usaha. Yang pertama di sini ada pramuniaga dan tenaga kasir. Pramuniaga merupakan jabatan frontliner untuk usaha perdagangan barang. Yang kedua, resepsionis. Resepsionis merupakan jabatan frontliner pada usaha jasa, misalnya di bidang perhotelan, pariwisata, ataupun salon. Ya. Yang ketiga, beauty therapist merupakan seorang profesional yang ahli dalam melakukan berbagai jenis perawatan. Nah, jabatan beauty therapist ini pada salon tertentu bisa sebagai frontliner atau sebagai tenaga ahli di bagian treatment perawatan kecantikan. Begitu. Yang keempat, customer service. Customer service dapat diberikan layanan kepada pelanggan melalui tatap muka langsung ataupun melalui jaringan telepon dan internet. Dan yang kelima, admin media online. Baik anak-anak, sampai sini sudah paham? Sudah jelas? Bagus kalau sudah jelas, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, silahkan anak-anak boleh bertanya melalui WhatsApp group ataupun melalui Google Classroom. Baik, Ibu simpulkan saja bahwasanya pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Dalam suatu usaha, pelayanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Sehingga sebagai pemilik suatu usaha atau bisnis harus bisa memberikan kualitas yang maksimal agar usaha yang dijalaninya semakin berkembang. Baik anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap jaga imun, tidur yang cukup. Sekali lagi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari Ibu semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.